kelima. Tolong dilihat apakah sesuai bacaannya dengan yang ada di buku atau tidak. Saya bacakan hadis yang kelima tentang ingkarul bid'ahil mazmumah, terhadap tentang pengingkaran terhadap bid'ah yang tercela. An ummil mu'minin, udah semua ya? An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah, dua kunyahnya, Ummul Mukminin, Ummu Abdillah itu siapa? Iya. Kenapa disebut Ummul Mukminin? Ummahatul Mukminin, yaitu jamaahnya. Kalau satu ummu, karena istri Nabi. Yang kedua Ummu Abdillah. Aisyah punya saudari perempuan, namanya ya Asma kawin dengan Zubair bin Awam, punya anak namanya Abdullah bin. Jadi anaknya Aisyah namanya Abdullah atau keponakan. Nama beliau Aisyah radhiyallahu anha. Siapa nih? Aisyah anaknya Abu Bakar. Nama Abu Bakar siapa kemarin? Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah nama aslinya Utsman. Nama Abu Bakar itu Abdullah bin Utsman atau Abu Bakar bin Abi Quhafah. At-Taimi atau kalau Aisyah At-Taimiyah. Beliau masuk Islam masih kecil, umurnya udah masuk Islam. Dinikahi oleh Nabi saat beliau berumur ada dua pendapat. 6 tahun. Wadakhala biha, Nabi tinggal serumah dengan beliau dan tidur dalam satu rumah dengan beliau. Umur beliau 9 tahun. Beliau satu-satunya istri Nabi yang yang Nabi menikahinya dalam kondisi perjaka. Gadis. Artinya bukan janda apa bahasa Arab? Armalah. Jadi kawin sama janda bagus juga. Ada hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, orang yang membantu janda itu pahalanya kayak orang yang mana umroh. Kayak yang orang berperang di jalan Allah, kayak yang salat semalam suntuk, kayak yang puasa tiap hari. Ya, salah satu caranya mungkin dengan menikah. Semangat ya. Nah, Rama semangat insyaallah. Ya, kenapa pula? Memang jelek? Enggak kan? Istri Nabi semua kecuali Aisyah radhiyallahu anha, kita aja mungkin masyarakat kita menganggap jelek. Enggak, Bu, itu enggak jelek. Janda itu kenapa?
meninggal jelek suaminya meninggal, kan dia nggak bisa buat. Kenapa kata Allah suaminya Allah cabut nyawa? Masa karena itu dia jadi jelek? Rasulullah sallallahu apa tadi? Ketika Rasulullah wafat, Aisyah umurnya masih lebih kurang 18 tahun. Beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Apa maksud Hijriah itu? Awal hijrah. Berarti perhitungannya mulai hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Kapan ditetapkan? Bilang aja nggak tahu, jangan ditebak-tebak. Tidak ada masa Nabi penanggalan Hijriah. Itu ada pada masa Umar bin Khattab. Dibuatlah atas dasar usulan Ali bin Abi Thalib. Dibuat penanggalan. Cuma ini kayaknya kita ambil kapan tahun pertamanya. Dikasih usul oleh Ali bin Abi Thalib hijrahnya Nabi. Maka disepakati berarti tahun Islam itu dihitung mulai hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa Umar bin Khattab atas usulan Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan hijrah dijadikan awalnya. Dah, kita lanjut. Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man ahdatha." Ahdatha itu artinya ikhtara'a, ansya'a. Membuat sesuatu yang hadis. Apa hadis? Baru. Yang belum ada contoh sebelumnya. Boleh disebut perkara yang baru itu disebut muhdas atau bid'ah. Perbuatannya, fiilnya ahdasa. Perbuatannya maf'ulun bihnya namanya maf'ulnya isim maf'ul muhdas. Muhdis fa'ilnya. Pelakunya muhdis, objeknya muhdas, perbuatannya ahdasa fi'il madhiyah. Barang siapa membuat sesuatu yang baru fi amrina, dalam agama kami, dalam urusan kami, dalam syariat kami, ma laysa minhu, yang bukan bagian daripada agama. Artinya tidak ada dalil. Fahuwa raddun, maka tertolak. Jelas? Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari. Rawa dia telah meriwayatkan. Kalau dua orang, rawa panjang. Apa hu itu? Hadis di atas. Diriwayatkan Al-Bukhari. Rawahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rawa itu bukan musanna. Fi'il madhi masih satu. Al-Bukhari wa Muslim. Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan, siapa amila yang beramal amalan, suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang enggak ada dasarnya, enggak ada perintahnya, enggak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak.
Ini hadis yang sangat penting. Dikatakan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadzal hadisu ma'dudun min usulil Islam. Hadis ini termasuk salah satu hadis pokok di dalam Islam. Bahkan ada ulama mengatakan hadis ini adalah timbangan amal secara zahir. Amalan kita itu ada 2 hadis yang menimbang. Ditimbang secara batin itu hadis pertama, innamal a'malu binniyat, untuk melihat batin kita, ikhlas atau tidak ikhlas kita beribadah. Timbangannya hadis niat, dilihat niat kita ikhlas atau tidak. Itu syarat pertama diterimanya ibadah. Hadis ini, nah kalau kamu sudah beribadah, timbangan hadis pertama ikhlas, hadis ini timbangan kedua secara zahir. Kalau batin tadi dilihat di dalam niat, kalau ini secara zahir. Cara kamu beribadah sesuai nggak dengan tuntunan Nabi? Maka syarat diterimanya ibadah yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul. Rasul mana tuh? Ya Rasulullah lah, Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan syariat kita sudah sempurna. Makanya nggak perlu lagi buat-buat. Apa yang ada itu sudah sempurna. Nggak perlu lagi ditambah-tambah. Yang ditambah-tambah itulah namanya bid'ah. Sesuatu yang baru. Bid'ah itu setidaknya mesti memenuhi kriteria yang pertama baru. Ini ada masa Nabi dulu, HP. Baru juga, maka secara bahasa. Kemudian sesuatu yang baru itu diidhofahkan, dianggap bagian daripada agama. Dianggap ibadah. Dianggap bagian daripada agama. Ada orang ibadah enggak HP? Enggak, HP cuma sarah. Nah, ketika dianggap dalam bagian agama, dianggap ibadah, ternyata tak ada dah. Itu bid'ah. Maka coba lihat di kalimat man ahdasa, berarti sesuatu yang fi amrina, dalam urusan mobil itu kan bukan agama. Ini urusan agama, ibadah. Ma laysa minhu, berarti nggak ada dah. Dan itu bid'ah. Jadi jangan nanti naik pesawat iya bid'ah secara Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, katakan wahai Muhammad, ma kuntu bid'am. Enggak ada hafal. Minar rusul. Saya bukanlah rasul yang bid'ah. Maksudnya bukan rasul yang pertama kali yang baru. Sudah ada rasul-rasul sebelum saya. Maka atas dasar itu agama sudah sempurna, jangan lagi ditambah-tambah. Kalian pernah dengar kitab Riyadhus Shalihin? Coba baca. Siapa yang udah pernah tamat baca? Itu aja beli terjemahan, kalau belum lancar bahasa Arab, baca, praktekkan, nggak cukup. Belum, mungkin sampai mati belum habis kita praktekkan. Itu ya udah jelas ada mungkin belum jelas kita praktekkan. Ngapain lagi buat sesuatu yang belum ada yang sudah ada sumbernya. Coba sekarang baca Riyadhus Shalihin. Setiap hadis itu dipraktekkan. Mungkin sampai mati belum habis kita praktekkan itu. Lantas ngapain capek-capek buat sesuatu yang belum ada sumbernya. Ya udah jelas aja belum tentu kita sudah amalkan semua. 2. Hadis ini yadullul hadithu bi'umumihi ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ballagha ar-risalah tamma min ghairi nuqsan. Yaqul Abu Darda radhiyallahu anhu laqad mata Rasulullah
wa matair. Jadi hadis ini menunjukkan Nabi itu berarti sudah menyampaikan risalah. Kalau agama sempurna berarti semua sudah disampaikan oleh Nabi. Kalau belum sempurna berarti ada yang disembunyikan oleh Nabi. Sifat Nabi itu apa? Tabligh, menyampaikan. Berarti Nabi sudah menyampaikan semua. Nabi itu sifatnya amanah. Jadi kalau kita ini ada bid'ah bagus, berarti ada ya agama kita belum sempurna, ada yang bagus yang lupa Allah ajarkan kepada Nabi. Sehingga Nabi lupa ajarkan kita. Atau ada yang Allah udah ajarkan tapi Nabi nggak sampaikan kepada kita. Nggak mungkin karena Nabi Makanya sampai-sampai Abu Darda bilang Rasulullah itu wafat, bahkan burung yang mengepakkan sayapnya di udara itu sudah dikasih tahu ilmunya. Jadi nggak ada yang belum diajarkan oleh Nabi. Makanya sampai-sampai ada ulama yang bilang, kalau saya nggak salah itu Imam Malik, tapi perlu cek lagi, udah lama itu nggak ingat lagi. Tahun 2009 saya baca. Sekarang 2023. Nah itu ada 2008 saya baca. Habis tsunami berapa? 2005 berarti. Itu dikata ada ucapan kalau nggak salah Imam Malik, barang siapa yang bilang bid'ah itu bagus, secara tidak langsung dia menganggap seolah-olah Nabi itu pengkhianat. Berarti ada yang bagus yang nggak Nabi sampaikan. Kenapa Nabi sembunyi-sembunyi? Tugas Nabi apa? Semua risalah itu baik. Yang baik yang Allah ajarkan pada Nabi, kenapa Nabi lupa sampaikan? Lantas kita baru tahu itu baik. Nggak ada ya. Semua sudah sampaikan. 3. Hadis ini menunjukkan man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun fihi tahrimul ibtida' fid dinillah, haramnya bid'ah. Dalam apa nggak boleh bid'ah? Fi dinil, dalam urusan agama. Ini masjid kayak gini ada nggak masa Nabi? Bid'ah. Mobil nggak ada masa Nabi, bid'ah. Yang haram itu dalam urusan agama, dalam ibadah, bukan semua baru bid'ah. Kita pun bid'ah, nggak ada orang masa dulu kayak kita wajahnya kayak gini kan? ABC, orang-orang ABC. Ada nggak dulu orang persis mirip 100% kayak Rama? Berarti dia baru, itulah bid'ah. Yang diharamkan itu bid'ah dalam urusan agama. Apalagi pelajaran. Hadis ini juga menunjukkan 4. Kan disebutkan dalam hadisnya ada 2 hadis ya. Hadis yang pertama apa? Man ahdasa, barang siapa membuat suatu bid'ah. Hadis kedua, barang siapa mengamalkan bid'ah. Jadi ada orang bilang yang nggak boleh kan buat, kalau sudah ada tak masalah. Itu kalau hadis pertama, tapi ada hadis kedua, buat bid'ah juga tak boleh. Yang pencipta bid'ah Rama, kita buat juga, nggak boleh juga. Rama masuk hadis man ahda, kita masuk hadis buat tak boleh, menciptakan tak boleh. Udah diciptakan oleh orang, man amila juga tak boleh Jadi kalau yang ketiga tahrim al-ibtida', membuat bid'ah. Kalau yang keempat tahrim fi'lil bid'ah, haram mengamalkan bid'ah. 5. Dari hadis ini juga nanti ulama sebutkan salah satu syarat diterimanya ibadah itu harus sesuai tuntunan. Maka tadi saya singgung hadis innamal a'malu binniyat, timbangan batin, niat kita dalamnya yang dilihat. Anda ini beribadah ikhlas enggak?
Yang dilihat apa? Niat di hati. Ya batin. Nah, kamu buat ibadah udah ikhlas. Salatnya 5 rakaat, sah atau tidak? Subuh. Dilihat cara kamu ibadah, timbangan zahirnya sama enggak dengan cara salat subuh Nabi? Nabi salatnya 2 rakaat, kamu terlalu semangat salatnya 4. Enggak, oh kan lebih baik, lebih banyak paha. Ya gitu. Tak boleh. Udah, berarti tak boleh apa? Amalan kita harus sesuai dengan Nah, dalam hal apa yang mesti kita sesuaikan? Misalnya ada, kalau Ibnu Utsaimin sebutkan ada 6. Pertama, waktunya. Ibadah yang sudah ada ketentuan waktu, jangan buat waktu baru. Ini kayaknya ngantuk kali kita. Ini kayaknya telat bangun subuh. Kita sholat subuh aja sebelum tidur, gimana? Nggak boleh. Waktunya sudah ada ketentu. Kapan waktu subuh? Jam setengah 6. Terbit itu yang benar jawaban. Kapan terbit fajar? Beda, berubah bro. Jadi yang sudah ada waktu jangan dirubah, harus sesuai waktu. Apalagi makan, tempat. Ibadah yang sudah ditentukan tempatnya nggak boleh berubah, jangan dirubah. Sekarang kalau orang naik haji itu antrinya hampir 30 tahun. Lama nggak? Lama kali 30 tahun. Jadi gimana nih? Kalau begitu, kita jangan jauh-jauh lah. Ya, kenagan aja kata yang lebih dekat. Boleh? Kalau enggak antrinya panjang kali. Sekarang gini, keran yang ada di depan asrama ada 5. Orang antri 10. Ada keran di samping asrama 2 lagi. Mau tetas itu ambil sana. Ngapain nama-nama antri? Ambil sana aja, pindah tempat. Gak boleh ya. Kalau karena haji itu ada tawaf. Tawaf itu hanya ada mabit, ada wukuf. Wukuf itu di Arafah di mana? Ini ada Arafah. Ini Arafah palsu. Ada mabit di Mina, di Musdali. Ada juga. Itu bid'ah. Bid'ah dalam urusan dunia. Boleh nggak? Oh, nggak boleh dalam dunia. Tapi kalau kalian nanti naik haji ya di sini, wukufnya di Arafah situ, itu baru bid'ah. Atau gini, ini lama kali haji, setahun berapa kali? Kita buat aja sebulan sekali, gimana? Kenapa nggak bisa? Yang pertama tadi waktu, 2 tempat, 3 jenis. Ada ibadah jenisnya udah ditentukan. Kambing berapa harga satu? Ya 2 juta. Udahlah, lebih kurang lah. Ya udah 3 juta boleh, 5 juta terus. Rusa sebesar kambing berapa harga? Udahlah 10 juta. Mengalah sama perempuan sekali. Ayam kampung berapa 1 ekor? 60.000. Kampung. Ini kerjaan makan ayam potong aja. Kilo 20.000. Ayam kampung 1 ekor berapa? Oke, 100. Kalau ayam kampungnya 100 ekor berapa? 10 juta. Siapa banyak 10 juta dengan 5 juta?
Ya udahlah, saya kurban nanti nggak mau kurban kambing. Saya mau potong ayam kampung sebanyak 100 Gimana? Kan lebih banyak pahala. Kamu kambing cuma 5 juta beli. Saya 100 ekor ayam kampung 10 juta, 2 kali lipat loh. Boleh? Karena jenisnya sudah ada ketentu. Setelah jenis apa lagi? Jenis. Bilangannya. Apa contoh bilangan? Sholat subuh berapa rakaat? Nah, aku udah jelas bilangannya. Kaifiyah. Tata caranya. Kalian kalau wudhu pertama kali apa? Siap itu? Terus? Muka. Siap itu? Alah, kenapa tangan lagi? Gini aja waktu kita cuci telapak tangan, sekaligus tangan sampai sini. Siku. Jangan cuma asik mundur-mundur, nanti balik lagi. Gimana? Setuju? Tidak boleh. Kaifiatnya, tata caranya yang diajarkan Nabi tidak seperti itu. Nah, itu mesti dilihat. Jenisnya, bilangannya sesuai atau tidak dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasul. Apalagi? Nah, fahuwa raddun. Ini menunjukkan yang namanya bid'ah itu tertolak. Tertolak artinya apa? Tidak diterima. Maka syarat diterima harus tak boleh bid'ah ibadah sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar ini ulama juga menjelaskan, berarti hukum asal ibadah hukum asal selain ibadah gimana itu? Ibadah itu jangan suka-suka kita buat. Nggak boleh buat ibadah kecuali ada dalil yang menyuruh. Kalau non ibadah buat suka-suka kita sehukum asalnya boleh kecuali ada larang. Contoh selain ibadah apa? Mencuri. Ya, Kari. Makanan. Semua makanan hukum asalnya boleh. Kecuali ada larangan. Babi boleh makan? Walah mukhinzir. Ada ayat yang menyebutkan daging babi Minuman, semua minuman boleh. Kecuali ada dalil yang melarang. Saya dikasih soya. Boleh minum soya? Dari buat dari apa nih? Keledai. Kedelai, bukan keledai ya? Boleh itu? Boleh. Nggak masalah. Khamar. Tua. Minuman keras. Innamal khamru. Ada dalil yang melarang. Kalau nggak ada, itu daun apa itu? Dekat sapu itu di depan. Kalau kita tumis kayak daun paku, enak nggak itu? Pernah makan? Pernah tumis? Cari benar. Coba tes tumis sekali. Boleh nggak kita makan? Kalau sanggup makan, makan terus. Selama nggak ada larang. Tapi ada larangan, itu bunga. Nggak boleh, biar bagus asrama. Udah nggak boleh lagi. Larangan itu ada larangan sifatnya zat, ada larangan sifatnya proses. Ini ada nggak larangan zatnya nggak boleh minum air nih? Nggak ada. Kalau saya curi, nggak boleh karena proses. Nah, itu kan bukan hak kalian untuk masak. Daun itu punya
Itu bagus. Kalau tanpa izin pemilik tak boleh. Kalau ada izin, udah tumis saja nggak masalah. Selama nanti itu memabukkan, tak boleh. Berarti membahayakan dan seterusnya. Hukum asal selama tidak ada larangan boleh selain ibadah. Pakaian warna apa boleh pakai pakaian? Semuanya boleh. Perempuan harus warna hitam. Enggak, pakai terus terserah. Mau pakai merah boleh. Rama mau pakai pink, pakai terus. Enggak ada larangan. Tapi kalau di suatu masyarakat warna pink itu identik dengan warna, nggak boleh lagi. Kamu sudah menyerupai. Tapi kalau dianggap netral, nggak khusus perempuan, boleh sah. Ada hadis yang melarang. Rasulullah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan yang menyerupai dalam segala hal, pakaiannya, cara duduknya, cara ngomongnya. Laki-laki yang ngomong kayak perempuan, jangan buat-buat. Itu perbuatan Nah, jadi ibadah hukum asalnya haram, non ibadah hukum asalnya haram kecuali ada dalil yang menyuruh, hak boleh kecuali ada dalil yang melarang. Baik, selesai hadis ini secara singkat. Kita lanjut hadis yang ke-6. Lanjut. Oh, boleh. Oh, jangan. Saya nanti jam 4 harus ke Nagaraya. Nanti kalau lanjut ini tidur di mobil masuk rumah sakit. Ayo kita dengar. An Abi Abdullah, dari Abu Abdullah Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Namanya siapa? Nu'man. Nama bapaknya Bashir. Nama kakeknya Sa'ad. Nu'man bin Bashir bin Sa'ad Al-Ansari. Apa Ansari? Apa itu kaum Ansar? Penduduk Madinah. Ada kaum Muhajirin. Apa Muhajirin? Makkah dan sekitarnya yang mengungsi. Berarti Muhajirin pengungsi dari luar Madinah. Al-Khazraji. Orang Ansar ada dua golongan, dari suku Aus dan suku Khazraj. Ini orang Ansar dari kalangan Khazraj. Kunyahnya apa tadi? Abu Abdullah. Beliau termasuk ayah dan ibunya masuk Islam dan termasuk anak yang pertama kali lahir dari kalangan Ansar di kota Madinah setelah Nabi hijrah. Anak yang pertama kali lahir di kota Madinah setelah Nabi hijrah dari golongan siapa dia? Nu'man ibni Bashir. Belum lahir lah. Setelah Nabi hijrah baru lahir. Tahun kedua Hijriah. Wafat tahun 64 Hijriah. Itu dia berarti dia mendengar hadis ketika masih disampaikan ketika dia dewasa. Itu boleh, nggak masalah. Itu nanti kalau kalian belajar ilmu hadis ada adabul tahammul wal adab. Adab menerima hadis dan adab menyampaikan hadis. Ada kriteria. Orang kafir yang mendengar dan menyampaikan hadis bisa kita terima? Dia mendengar ketika kafir, disampaikan kita ketika Islam, bisa? Nah, itu nanti ada ilmunya. Kalian belum belajar, jangan tebak-tebak, nanti sesat. Nah, salah satunya
Nu'man bin Bashir mendengar hadis. Tahammul hadis. Dia dapatkan dari Nabi ketika dia kecil. Disampaikan ketika dia dewa al-ada. Nah, kita lanjut. Innal halal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul bersabda, innal halal bayin, sesungguhnya yang halal jelas, wa innal haram, yang haram, wa bainahuma mushtabihat, antara keduanya ada perkara mushtabihat, enggak jelas, entah halal entah haram. Enggak jelas itu bagi siapa? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak tahu. Atas dasar ini berarti perkara itu terbagi ada halal, ada haram, ada syubhat. Syubhat ini apa orang nggak tahu atau sebagian orang nggak tahu? Lebih banyak nggak tahu atau lebih banyak yang tahu? Dari mana lafaznya? Katsirun minan nas ya? Itu katsiron atau aksar? Apa beda katsir dengan aksar? Oh, berarti belum tentu ya. Yang tahu bisa juga la ya'lamuhunna katsiron minan nas. Banyak orang tak tahu. Ya'lamuhunna katsiron minan nas. Banyak orang tak. Ada lebih banyak. Ini mesti dilihat. Berarti tidak semua orang nggak tahu. Ada yang tahu siapa? Jadi sebenarnya perkara syubhat itu juga perkara halal atau perkara Cuma kadang-kadang orang ilmunya pendek. Tidak sedalam orang lain yang berilmu. Dia nggak tahu ini halal atau haram. Bagi orang yang tahu jelas itu haram atau itu halal. Ya berarti perkara syubhat itu perkara nisbi. Syubhat bagi saya belum tentu syubhat bagi kalian itu syubhat, bisa jadi sama saya tidak syubhat. Tergantung kita. Faman ittaqa asyubuhat. Apa artinya? Barang siapa yang ittaqa. Apa arti ittaqa? Yang menjaga dirinya dari perkara syubhat. Istabra'a lidinihi wa irdih. Berarti dia agama dan kenapa terjadi perkara syubhat? Apa sebabnya? Kan tadi perkara nisbi, bisa jadi syubhat sama sebagian, tak syubhat bagi orang lah. Nah, kenapa kok jadi syubhat bagi sebagian? Bisa jadi qillatul ilmi, sedikit. Bisa jadi qillatul fahmi, sedikit paham. Bisa jadi at-taksir fil bahsi wa tadabbur. Bisa jadi kurang dalam mengkaji. Bisa jadi su'ul qasad, niatnya buruk, makanya jadi nggak jelas. Nah, jadi apa hukum syubhat ini kita lakukan? Ulama beda pendapat. Ada yang bilang syubhat itu halal, boleh dibuat. Karena kan bukan haram, yang haram je. Nah, ada lagi yang bilang syubhat itu haram. Karena yang meninggalkan syubhat berarti menyelamatkan agama dan kehormatannya. Yang paling bagus, syubhat itu adalah meninggalkannya termasuk zuhud, wara. Artinya terlepas dari halal dan haram, kita meninggalkannya lebih utama, termasuk perkara wara, termasuk perkara zuhud dan wara itu tingkatannya di atas halal haram. Apa zuhud itu? Itu kata Ibnu Taimiyah, dikutip oleh Imam Ibnul Qayyim, disebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin.
Jadi orang macam-macam bilang ya, ada yang bilang oh zuhud itu meninggalkan dunia. Gimana tinggalkan dunia? Berarti kalau ada dunia enggak zuhud. Ya mati aja lah. Dia enggak di dunia. Masa itu zuhud? Wah, zuhud itu kita meninggalkan sesuatu yang kira-kira itu tidak bermanfaat di akhirat nanti. Nah, wara meninggalkan sesuatu yang kira-kira ditakutkan ini bermasalah di akhir. Nah, itu penjelasan apa definisi yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah, dikutip oleh Imam anak muridnya namanya Ibnu Qayyim, ditulis dalam kitab namanya Madarijus As-Salikin, kitab tasawuf itu. Berarti apa nih syubhat? Nah, itu kan dia di luar halal haram, jadi tingkatan iman yang kuat. Nah, zuhud dan wara itu bagus untuk kita amalkan diri kita sendiri. Tapi jangan paksa orang lah. Tak boleh di zuhud kita. Ya kalau kamu zuhud, zuhud terus. Jangan paksa orang. Karena ini bukan wilayah haram. Wara ya silakan. Jangan paksa orang. Zuhud wara itu jangan jadikan senjata untuk menghantam orang. Tapi kalau dipraktek sendiri, ada ulama dulu namanya Ibrahim bin Adham, dikasih minum air. Ini Cleo. Ibrahim bin Adham itu dikasih minum air Zam-Zam. Mana ada Cleo bahasa ini? Ada aja kalian. Dikasih minum air nggak mau minum dia. Kenapa? Karena air Zam-Zam itu ditimba dari sumur Zam-Zam. Pakai timba yang dikasih oleh raja. Dia takut ini jangan-jangan raja rampok uang orang, ambil uang orang, korupsi, beli timba kasih saya minumnya mau. Itu siapa? Ibrahim bin. Tapi dia nggak larang orang lain minum, karena meminumnya halal. Masalah raja mau curi urusan raja dengan Allah, kita minum air Zam. Jadi mesti beda. Boleh, bagus, sangat bagus. Kalau bisa zuhud, bisa wara. Tapi jangan hukumi orang dengan zuhud dan Wa man waqa'a fi syubhat. Barang siapa yang jatuh, terjerumus, berbuat perkara syubhat, waqa'a fil, jatuh ke dalam yang haram. Ini alasan ulama yang bilang zuhud Kara'i yar'a haula hima, kayak seorang yang mengembala sekitar hima. Hima itu kawasan milik raja misalnya. Kita nggak boleh di situ. Kamu kalau mau gembala kambing di tempat lapang sana, jangan di tempat gembalaan raja. Nggak apa-apa, saya di pinggirnya aja. Nampak ada rumput sangat hijau, loncatlah kambing ke hima. Maka kita pun ke. Nah, jadi syubhat itu bagusnya. Berarti kita bukan daerah larangan, di pinggirnya. Berarti belum jatuh ke itu alasan berarti dia bukan haram. Asal ulama. Jadi yang paling bagus apa? Meninggalkannya lebih utama. Yushiku ayar ta'fi. Ditakutkan, dikhawatirkan akan terjatuh ke ala wa inna likulli malikin hima. Ketahui setiap raja itu punya ala wa inna himallah maharimuhu. Ketahuilah hima Allah Ta'ala itu adalah keharaman-keharaman yang Allah ala wa inna fil jasad mudghah. Di tubuh kita ada segumpal mudghah, itu daging besarnya yang kira-kira bisa dikunyah. Idza salahal jasadu kullu. Kalau baiknya seluruh wa idza fasadat, kalau dia buruk, fasadal jasadu kullu, buruklah semua. Ala wahya al. Ada orang bilang dia itu hatinya baik, cuma mulutnya aja jahat ngomong. Benar nggak? Ada nggak gitu? Ada nggak orang kayak gitu? Ada orang yang hatinya baik tapi mulutnya ngomong jahat. Ada nggak? Tidak ada. Kenapa? Kalau mulutnya ngomong jelek berarti hatinya aja. Kan tadi apa
apa? Kalau hatinya baik, pasti baikmu. Kalau hatinya jelek, maka mana dalilnya? Nah, berarti jelas ya, nggak ada nanti yang saya ini memang jahat mulut saya, tapi hati saya baik loh. Mana ada? Kalau hati kamu baik, mulutmu juga baik. Mulutmu, matamu, tanganmu, kakimu cerminan daripada hati. Kalau hati kamu baik, nggak mungkin mulutmu busuk. Kalau mulut kita busuk, nggak mungkin hati kita baik. Kan hadisnya jelas. Kalau baik hati, baiklah semuanya. Kalau buruk hati, buruklah. Ya, jadi nggak ada itu. Mulutnya jelek, tapi hatinya baik. Yang ada hatinya jelek, mulutnya baik. Ada? Ya, munafik. Nah, itu ada. Baik. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Kita baca satu lagi. Cukup? Satu lagi pendek apa? Boleh. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Apa artinya? Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari. Dari itu kakeknya. Dari bin Hani. Jadi namanya siapa? Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari bin Hani. Ini termasuk sahabat pernah dengar Dajjal. Dia pernah berjumpa dengan Dajjal. Itulah dia. Bersama dengan lebih kurang 30. Nah, tiba-tiba tersesat di pulau. Jumpalah satu hewan melata besar, namanya apa? Dabah yang besar, namanya jasa. Panjang sampai-sampai dia lihat jumpa dengan Dajjal. Itu Tamim Ad-Dari. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi bersabda, ad-dinun nasihah. Udah belajar mubtada khabar? Mubtada harus apa? Khabar? Masa? Ini dari mana belajar itu? Masa? Khabar nanti? Ini kenapa ad-dinun nasihah? Artinya apa? Apa artinya nih? Kalau agama adalah nasihat, berarti formulasinya adalah mubtada khabar. Kalau berarti mubtadanya makrifat, khobarnya ini nakirah nggak khobarnya? Berarti kalau dua-duanya, ini saya kasih contoh. Al-masjidu wasi'on. Apa artinya? Masjid itu luas. Mubtada khabar. Al-masjidul wasi'. Naat dan man. Sifah mau. Berarti masjid yang luas. Agama yang nasihat. Bukan agama itu nasihat. Itu kalau belajar bahasa Arab baru sampai kepada dasar-dasar nahwu saraf. Kalau dikaji lebih dalam lagi di ilmu balaghah dan seterusnya, ada namanya uslubul qasar, pengkhususan. Qasar itu gini, mema'rifatkan sesuatu yang harusnya nakirah. Ya kayak gini, ta'rif syai'ain, dua-duanya dibuat ma'rifat. Min uslubil qasar, termasuk uslub qasar. Qasar itu pengkhususan. Seolah-olah artinya agama itu hanya untuk nasihat. Segitulah maknanya. Begitu pentingnya nasihat. Seperti al-hajju arafah. Qulna, kami berkata, liman, itu siapa itu Nabi? Lillah, untuk
wali kitabih, untuk kitab, wali rasulih, wali a'immatil muslimina, Pemimpin kaum muslimin. wa ammatihim. Muslimin. Rawahu Apa maksud nasihat untuk Allah? Berarti kamu memberi nasihat untuk Allah. Ya gitu. Jadi gimana juga tuh? Pelajaran penting pertama, memulai sesuatu yang penting dari yang sangat penting dari yang penting. Al-bad'u bil aham fal aham. Allah dulu, kitab, rasul dan pemimpin. Itu berurutan. Berarti ada priori. Dua. Apa maksud nasihat untuk Allah yang wajib? Iman kepada Allah, ikhlas dalam ibadah, taat apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, cinta apa yang dicintai oleh Allah, benci apa yang dibenci oleh Allah, dan seterusnya. Apa maksud nasihat kepada kitab? Iman bahwasanya kitab itu adalah kalamullah, memperhatikannya dengan cara membaca, menghafal, mempelajari, dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh dalam kitab itu, meninggalkan apa yang dilarang, dan seterusnya. Apa yang disebut dengan nasihat kepada Rasul? Iman kepada Rasul, taat yang diperintahkan, meninggalkan pada, dan seterusnya. Yang seperti itu bukan berarti kamu memberi nasihat untuk pemimpin dan kaum muslim. Kenapa didahulukan kitab dari Rasul? Apa? Ya, kitab sudah ada sebelum ada Al-Quran dulu, baru ada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya gitu. Nah, ini kita bilang Al-Quran dulu, Al-Quran dan Rasul. Siapa duluan? Karena ilmu dari Al-Quran. Jadi duluan turun Al-Quran, baru ada Rasul Muhammad. Jadi Al-Quran yang diturunkan itu siapa? Jibril yang tukang turun. Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu apa? Kalamullah al-munazzal ala abdihi Muhammad biwasitati Jibril. Kayak gitu. Lewat perantaraan Jibril. Diturunkan untuk siapa? Rasul Muhammad. Tapi katanya Quran dulu. Berarti kalau gitu sudah duluan ada Muhammad, baru diturunkan Quran untuk Muhammad. Ya gitu. Atau ada Quran dulu, baru ada Muhammad. Bukan itu sebabnya. Jadi di antara hikmah yang dikatakan oleh para ulama, kalau kitab itu tinggal, kalau Rasul habis. Apa maksudnya? Rasul wafat, selesai. Al-Quran ada wafat. Sampai sekarang masih ada. Makanya itu ada di antara ulama menyebutkan hikmahnya itu di situ. Yang ke-8, ini panjang, nanti kita bahas pertemuan yang selanjutnya. Sampai di sini. Silakan, ada? Nah, kalau nggak ada tidur boleh juga. Mengenai hadis kelima, apa membuat kenduri mundur? Nah, perhatikan.